karena ada saling kepercayaan, makanya mau melakukan itu. Dimana pada saat itu ada 2-3 industri rekaman, tapi mereka tidak mau mengambil risiko itu karena bisa dihukum mati oleh Belanda karena membantu Republik. Ya, tapi dengan kakek saya punya semangat untuk menuju kemerdekaan satu saat, makanya dia berani. Dia abadikan itu dalam piringan hitam. Itu untuk mencapai tujuan agar rakyat Indonesia dan dunia mengenal jingle atau irama lagu Indonesia Raya. Jadi satu hal yang namanya satu jiwa kebangsaan, dia akan mempunyai tekad demi mencapai apa? Tujuan, mempunyai satu dokumentasi. Ya, karena itu cuma satu-satunya. Saya adalah orang yang terakhir dari keluarga yang bisa masih bercerita berdasarkan cerita dari orang tua saya. Dan saya masih sempat bertemu dengan kakek saya semasa hidup. Orkes Indonesia. Ya karena dia merasa tuh tumpah darahnya di sini. Dia lahir di sini. Itu. Dan kakeknya pun juga orang Indonesia asli di sini. Ya, ibunya ya ada. Jadi ya memang sudah menganggap ini ya darah tumpah darah. Kalau bukan kita siapa lagi? Itu dia bilang. Karena orang lain tidak mau melakukan rekaman itu. Sudah Suprapan sudah coba minta, tidak ada yang mau. Terlalu tinggi risikonya. Indonesia, mulia. Ya saat itu mereka tidak bilang merdeka. Kalau saat itu bilang merdeka sudah habis. Baru di sini belakangan mereka sudah mulai merdeka. Nah, di modernnya sudah merdeka. Jadi zaman dulu dikamuflasi atau disamarkan dengan mulia. Karena saat itu ya karena dia berpikir kalau tidak ada yang mau mengerjakan, itu adalah salah satu komponen sejarah untuk kemerdekaan satu negara. Siapa lagi? Jadi satu hal yang karena dia mempunyai wawasan yang luas, dia sudah ke luar negeri, dia sudah ke Jerman, ke Prancis, ke Belanda, ke Inggris. Jadi dia sudah punya wawasan yang luas. Jadi dia tahu fundamentalnya satu negara yang merdeka itu mesti apa. Dan jejak sejarah itulah yang nanti cikal bakal untuk satu negara. Kapan itu dia mempunyai lagu kebangsaan, kapan mempunyai satu ideologi segala macam semua. Nah dari cikal bakal itulah yang karena dia tahu, makanya dia bilang sama Supratman intinya. Dan semua itu ya tidak lain ya sepertinya memang ada yang mengatur ya. Supratman sendiri pun tidak bisa buat apa-apa. Kakek saya sendiri pun juga nggak bisa terjadi apa-apa. Tapi dengan kolaborasi itu jadilah satu jejak sejarah, di mana itu merupakan
salah satu komponen dalam syarat kemerdekaan satu negara. Jadi saat itu memang kakek saya seorang pengusaha dan juga banyak alat-alat elektronik lainnya, termasuk saat itu radio yang belum ada di Indonesia untuk assemblingnya. Nah, jadi pada waktu karena mempunyai satu tekad seperti itu, makanya saat itu dia berpikir juga Indonesia juga harus merdeka nih satu saat. Nah, dengan dasar itulah pada waktu Supratman bincang-bincang dengan kakek saya mengenai kalau satu negara mau merdeka apa sih yang diperlukan persiapan. Nah, lalu kakek saya bilang, nah, kalau kayak seperti kamu kita bisa bantu dari kebudayaan ya untuk memberikan semangat. Makanya mereka berpikir satu saat kalau merdeka nih perlu satu lagu kebangsaan. Nah, untuk lagu kebangsaan itulah jadi Wage Rudolf Supratman itu dia mulai mengarang. Ini Star Weekly 16 Agustus 1958. Ini terbitan Hari Proklamasi. Ini ada satu artikel mengenai Wage Rudolf Supratman, dan ini ada satu berita yang menyatakan bahwa Yo Kim Chan adalah satu-satunya yang melakukan rekaman Indonesia Raya pertama kali dan hanya ada satu buah. Tapi saat itu memang pendudukan zaman Belanda itu pun masih terlarang kalau kita untuk pergerakan menuju kemerdekaan. Jadi oleh kakek saya diberikan pengetahuan, diberikan masukan. Caranya kita buat satu irama atau satu jingle yang akan dikenal seluruh masyarakat Indonesia maupun dunia. Nah, baru nanti setelah itu jingle itu yang memungkinkan untuk kita buat satu lagu kebangsaan. Selesai itu, maka dibuatlah rekaman keroncong. Untuk apa? Untuk dikamuflase dulu, untuk disamarkan. Ya, dengan keroncong itu, makanya bukan merdeka-merdeka. Itu nanti bisa dilihat syairnya.
itu dibuat jadi merupakan satu lagu biasa. Itu hanya di situ dikenalkan iramanya, ematnya apa. Sampai sekian lama itu tidak tercium oleh Belanda. Ini kita putar dulu tadi Indonesia Raya yang versi keroncong. Orkes Indonesia. Kakek saya mempunyai perkebunan begitu besar. Ada yang dia hibahkan untuk pramuka. Saat ini Cibubur Pramuka itu dulu perkebunan kakek saya. Dia mulai dari Indomelek, Jalan Raya Lama menuju Bogor sampai Jagorawi sana. Itu Tanjung Timur. Nah, sebagian pada waktu Hamengkubuwono sebagai ketua kuartir Pramuka itu dikasih oleh kakek saya untuk digunakan sebagai sarana pramuka. Saya ada daftar manifest, passenger list. Ya, ini tahun 1928. Kapalnya adalah Si Bajak. Dan di sini ada nama Yo Kim Chan. Jadi 1928 Yo Kim Chan menggunakan kapal Si Bajak pergi ke Belanda, di mana kita tahu sebelumnya itu sudah dilakukan perekaman Indonesia Raya dalam bentuk lilin. Nah, jadi pada saat inilah dia pergi ke sana, barang itu dia bawa sendiri untuk dicetak jadi piringan hitam. Nah, pada zaman dahulu kita di sini bisa membuat master, tapi untuk mencetaknya itu masih tetap harus di luar negeri. Nah, jadi proses perekaman zaman dulu itu menggunakan lilin yang diameternya percis seperti piringan hitam, tapi mempunyai ketebalan sekitar 10 cm. Dan itu akan digores oleh semacam paku. Nah, itu dia yang meneruskan suara yang direkam melalui paku ke lilin tersebut. Nah, jadi lilin tersebut adalah satu master. Bahwa barang itulah yang
dibawa oleh kakek saya ke luar negeri pada tahun 1928. Jadi ada keroncong yang dia bawa, ada juga yang itu, yang Supratman main. Nah, barang itu di sana untuk yang keroncong itu dia cetak banyak guna dipasarkan di dalam negeri ataupun di luar negeri. Tapi yang khusus Supratman main sendiri itu hanya cetak satu buah. Jadi itu juga cuma satu side, satu sisi. Indonesia Raya plat yang satu-satunya itu adalah dicetak satu sisi. Ininya tidak ada emblem. Ini diteken oleh Hyo Kim Chan. Nah, ini ada musiknya Indonesia Raya, ya. Tapi belakangnya begini, kosong, tidak dicetak. Nah, ini yang diminta Menteri Maladi. Itu. Ini yang Supratman main sendiri. Ini dulu rumah kakek saya, rumah Hyo Kim Chan. Ya, jadi beliau tinggal di sini. Di Gunung Sari 51. Mulai dari sini terus sampai sini. Begitu besar sampai dia bisa bikin set buat bikin film segala macam di sini. Orang sudah tahu itu dilakukan rekamannya malam-malam di Gunung Sari. Studio itu dinding-dindingnya semua pada saat itu dibuat dari karung untuk peredam. Ya, istilah mereka nih udah ada pergerakan clandestine. Clandestine tuh bawah tanah. Udah mulai gitu. Nah, pada 1928 ya dia dengar iramanya sama, ini keroncong. Ini kok ini ya lagu buat lagu kebangsaan ini. Iya kan, tahun di Sumpah Pemuda. Nah, situlah dia mulai langsung disita. Master satu itu bisa, karena saat itu nggak ada yang tahu itu. Yang tahu yang keroncong saja, nggak ada yang tahu. Kalau saat itu tahu, wah hilanglah, habislah. Makanya itu terus kita jaga sampai zaman penjajahan Jepang pun itu masih selamat di tangan kita. Ya, sampai itu dibawa ke Garut, kemana, ke Rawang, ke tengah sawah, itu mesti mengungsi apa. Karena memang satu, orang harus mempunyai tekad. Ya, tekad itulah yang paling tinggi. 3 pekerjaan membuktikan dia nasionalisme yang untuk Indonesia sebagai bangsa Indonesia. Pertama, dokumentasi lagu Indonesia Raya. Yang kedua, termasuk saat itu salah satu sejarah perfilman Indonesia
Itu nama Yeoh Kim Chan juga ditulis di situ. NV populer. Orkes Indonesia. Pertama itu ya satu kebanggaan yang kehendak Supratman itu bisa diwujudkan. Ada persiapan yang sebelum-sebelumnya. Kemerdekaan itu untuk membangkitkan semangat dengan lagu itu akhirnya sudah tercapai. Hanya yang kami kecewa adalah barang itu di tangan kami berpuluh-puluh tahun selamat ada. Tapi sekarang setelah diminta oleh Menteri Maladi, surat-suratnya pun ada, raib entah kemana. Sedangkan itu sebenarnya satu heritage, satu warisan, hanya satu-satunya ya untuk satu negara, salah satu komponen sejarah berdirinya satu negara. Alangkah indahnya kalau itu masih ada. Ya, dalam kemerdekaan semua bahu-membahu, di mana mereka saat itu mempunyai satu tekad atau satu kemauan bahwa Indonesia harus merdeka. Jadi apa yang mereka bisa buat, apa yang mereka bisa sokong untuk menuju ke kemerdekaan itu. Mereka tidak berpikir, oh saya bangsa Tionghoa, saya bangsa Batak, bangsa Sumatera atau apa semua. Yang penting saya mau merdeka dulu dari penjajah.